Anak seorang pejabat suamiku hidup seenaknya bermain wanita. Ku permalukan dan ku bongkar kasus korupsi yang dilakukan keluarganya. Hujan gerimis membasahi kota malam itu, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan dinginnya angin. Dari balik jendela rumah sederhana yang hangat, Salsa duduk termenung, menatap keluar dengan tatapan kosong. Salsa adalah wanita yang sederhana, lahir dari keluarga yang penuh cinta meskipun hidup dalam keterbatasan. Ayahnya, Pak Wira, adalah seorang guru sekolah dasar yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan selalu mengutamakan kejujuran dalam hidup. Sementara ibunya, Bu Ratna, adalah seorang ibu rumah tangga yang telaten dan penuh kasih. Sejak kecil, Salsa tumbuh dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Ia tidak pernah mengeluh meskipun keluarganya bukan orang berada. Baginya, kebahagiaan bukanlah soal materi, melainkan bagaimana ia bisa menjalani hidup dengan penuh makna. Salsa adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya, Rina, masih berkuliah, sementara adik bungsunya, Andi, masih duduk di bangku SMA. Sebagai anak pertama, Salsa terbiasa bertanggung jawab dan menjadi panutan bagi kedua adiknya. Ketika akhirnya Salsa menyelesaikan pendidikannya dan bekerja di sebuah perusahaan swasta, ia merasa kehidupannya mulai berubah. Ia bisa membantu orang tuanya, menabung untuk masa depan, dan berharap suatu hari nanti bisa membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun, takdir membawanya pada pertemuan dengan seorang pria yang mengubah hidupnya, Reza. Reza adalah pria tampan yang berasal dari keluarga terpandang. Ia anak seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Kehidupannya bergelimang harta, terbiasa hidup dengan kemewahan dan segala sesuatu yang serba mudah. Namun, di balik pesona dan latar belakang keluarganya, ada sesuatu dalam diri Reza yang membuat Salsa jatuh hati. Perhatiannya, tutur katanya yang lembut, dan sikapnya yang seolah menghargai Salsa apa adanya. Awalnya, Salsa tak pernah berpikir akan menikah dengan seseorang dari keluarga yang begitu berbeda dengan latar belakangnya. Namun, cinta membutakan segalanya. Reza menunjukkan bahwa ia serius, meyakinkan Salsa bahwa perbedaan bukanlah penghalang, dan akhirnya ia berhasil meluluhkan hati Salsa. Pernikahan mereka pun berlangsung megah. Salsa yang terbiasa dengan kehidupan sederhana merasa terkejut dengan kemewahan yang tiba-tiba mengelilinginya. Rumah besar, mobil mahal, pelayan yang selalu siap melayani, dan segala hal yang dulu hanya ada dalam mimpinya kini menjadi kenyataan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Salsa. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa Reza bukanlah pria yang ia kenal sebelum menikah. Perhatiannya mulai berkurang, sering pulang larut malam, dan terkadang menghilang tanpa kabar. Awalnya, Salsa berusaha mengerti. Ia berpikir mungkin suaminya sibuk dengan urusan pekerjaan atau tuntutan keluarganya sebagai anak pejabat. Tapi, semakin lama, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesibukan kerja. Suatu malam, ketika Reza kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, dengan aroma parfum wanita yang bukan miliknya, Salsa mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Pagi itu, Salsa bangun lebih awal seperti biasa. Ia sudah terbiasa menyiapkan sarapan sendiri, meskipun di rumah megah ini ada beberapa pelayan yang siap melayani kapan saja. Baginya, memasak adalah cara untuk mengingat masa-masa sebelum menikah, di mana hidupnya masih sederhana namun penuh kehangatan. Namun, pagi ini terasa lebih sunyi. Reza belum juga bangun, mungkin masih tertidur setelah pulang dalam keadaan mabuk semalam. Salsa menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa kecewa yang mulai menggerogoti hatinya. Ini bukan pertama kalinya suaminya pulang larut malam dengan keadaan yang sama. Entah sejak kapan kebiasaan ini dimulai, tapi yang jelas, setiap kali Salsa bertanya, Reza selalu punya alasan. Urusan pekerjaan, pertemuan penting, bahkan kadang tak menjawab sama sekali. Setelah menyiapkan sarapan,
Salsa duduk di ruang makan, menunggu Reza turun. Namun, hingga jarum jam melewati pukul 9, tak ada tanda-tanda suaminya akan bangun. Akhirnya, ia memutuskan untuk naik ke kamar. Saat pintu kamar terbuka, aroma alkohol masih tercium di udara. Reza terbaring di tempat tidur dengan wajah yang masih terlihat lelah. "Reza," panggil Salsa pelan, mencoba membangunkan suaminya. Reza mengerang pelan, lalu membuka mata dengan malas. Apa?" Suaranya terdengar berat. "Kamu nggak masuk kerja?" Lelaki itu hanya melirik jam dinding sebentar, lalu kembali membenamkan wajahnya ke bantal. "Nanti aja, aku masih capek." Salsa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin tahu kemana suaminya semalam dan dengan siapa. Tapi, setiap kali ia mencoba berbicara, selalu ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Reza semakin sulit diajak bicara, seolah tak lagi peduli dengan perasaan istrinya. Salsa menghela napas lagi. Ia berbalik dan meninggalkan kamar, mencoba menenangkan dirinya. Ia tak ingin memulai pertengkaran, tapi hatinya terus dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan pola yang sama. Reza semakin sering menghabiskan waktu di luar, pulang larut, terkadang bahkan tak pulang sama sekali. Setiap kali Salsa bertanya, jawaban yang ia terima hanyalah kebohongan yang semakin sulit ia percayai. Salsa mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Reza tak lagi seperti pria yang dulu bersikap lembut dan penuh perhatian. Ia berubah menjadi seseorang yang dingin dan penuh rahasia. Suatu malam, ketika Salsa sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, ponsel Reza yang tergeletak di meja berbunyi. Sebuah pesan masuk, dan tanpa sengaja layar ponsel itu menyala, memperlihatkan nama seorang wanita yang tak dikenalnya. Salsa menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah tangga, memastikan bahwa Reza masih berada di atas. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu dan membaca pesan yang masuk. "Sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Dada Salsa terasa sesak. Ia menatap layar ponsel itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hatinya berteriak, menolak kenyataan yang terpampang di hadapannya. Ia ingin menyangkal, ingin berpikir bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi, kata-kata dalam pesan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Perasaan kecewa yang selama ini ia tahan akhirnya memuncak. Ia merasa tertipu, merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Salsa ingin segera menghadapi Reza, menuntut penjelasan, meminta kejujuran yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Namun, di saat yang sama, ia sadar bahwa emosi yang meluap-luap tidak akan menyelesaikan masalah. Ia butuh cara yang lebih baik. Ia harus berpikir jernih, mencari tahu lebih banyak sebelum bertindak. Malam itu, Salsa tak bisa tidur. Ia terus memikirkan pesan yang ia baca, mencoba menyusun langkah apa yang harus ia ambil. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia tahu bahwa perjalanan yang harus ia tempuh masih panjang. Dan satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Malam semakin larut, namun mata Salsa tak kunjung terpejam. Perasaannya berkecamuk, antara marah, kecewa, dan sedih. Ia berulang kali menatap layar ponsel Reza yang masih tergenggam di tangannya. Pesan dari wanita asing itu seperti duri yang menusuk hatinya. Salsa ingin langsung mengonfrontasi suaminya saat itu juga, tapi ia sadar, jika ia gegabah, Reza pasti akan berkelit dan membalikkan keadaan. Ia harus tenang, harus mencari cara yang lebih cerdas untuk menghadapi semua ini. Pelan-pelan, ia mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula. Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran tanpa terburu-buru. Keesokan paginya, seperti biasa,
Reza turun dengan wajah santai seolah tak terjadi apa-apa. Ia duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, tersenyum kecil saat membaca sesuatu di layar. Salsa yang tengah menuangkan teh ke dalam cangkir hanya bisa mengamati dengan diam. "Kamu kerja hari ini?" tanya Salsa, mencoba berbicara seperti biasa. Reza meliriknya sekilas, lalu mengangguk. "Iya, ada rapat." "Kenapa?" "Enggak, cuma nanya." Salsa menahan diri agar suaranya terdengar wajar. Reza melanjutkan sarapannya dengan tenang, sementara Salsa diam-diam mengamati gerak-geriknya. Ia menyadari sesuatu. Suaminya terlihat terlalu santai, seolah merasa tak ada yang mencurigainya. Saat Reza beranjak ke kamar untuk bersiap ke kantor, Salsa segera mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Ia membuka riwayat panggilan dan menemukan beberapa nomor yang tak dikenalnya. Tanpa berpikir panjang, ia mencatat nomor-nomor itu di ponselnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Reza turun dengan pakaian rapi dan wangi parfum yang begitu menyengat. Salsa menatapnya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Lelaki yang berdiri di hadapannya ini dulu adalah pria yang ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi kini, ia seperti orang asing. "Aku pergi dulu," ujar Reza sambil mengambil kunci mobilnya. Salsa hanya mengangguk dan tersenyum kecil, menyembunyikan kecurigaan yang menggunung dalam hatinya. Saat Reza pergi, Salsa duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah. Ia memegang ponselnya erat-erat, menatap nomor-nomor yang tadi ia catat. Setelah beberapa menit ragu, akhirnya ia mencoba menelepon salah satu nomor itu menggunakan ponsel lain. Nada sambung terdengar, lalu seseorang mengangkatnya. "Halo?" Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. Salsa menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. "Halo, maaf, ini siapa, ya?" tanya Salsa, berpura-pura salah sambung. "Oh, ini Rina. Kamu siapa?" Salsa terdiam sejenak. Nama ini tak asing. Beberapa kali ia melihat nama ini muncul dalam riwayat pesan Reza. "Oh, maaf, mungkin saya salah sambung," jawab Salsa cepat sebelum buru-buru menutup telepon. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak. Jadi benar, ada wanita lain dalam kehidupan suaminya. Dan Salsa baru saja mendengar suaranya. Ia mencoba menenangkan diri, menata pikirannya. Ia tidak akan menyerang tanpa bukti yang kuat. Ia harus memastikan semuanya dengan jelas. Beberapa hari berikutnya, Salsa mulai memperhatikan gerak-gerik Reza lebih saksama. Ia mulai mencari tahu tentang wanita bernama Rina itu. Dari akun media sosialnya, ia menemukan foto-foto yang cukup mencurigakan. Rina sering memamerkan gaya hidup mewah, mengunjungi restoran mahal, memakai barang bermerek. Hati Salsa semakin teriris saat ia melihat salah satu unggahan Rina, sebuah foto di sebuah restoran mewah. Ada sepasang tangan pria di meja, dan meskipun wajahnya tak terlihat, Salsa mengenali jam tangan itu. Itu jam tangan milik Reza. Hatinya mencelos. Semua dugaannya semakin jelas. Namun, di tengah usahanya mencari tahu lebih jauh, Salsa menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Ia mulai menyelidiki lebih dalam tentang Rina, mencari tahu bagaimana wanita itu bisa memiliki gaya hidup semewah itu. Dan dari informasi yang ia kumpulkan, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rina ternyata memiliki hubungan dengan beberapa proyek yang dikelola oleh keluarga Reza. Salsa merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mulai menghubungi seorang kenalannya yang bekerja di kantor pemerintah, mencari tahu lebih lanjut tentang proyek-proyek yang dijalankan oleh ayah Reza, seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Proyek-proyek itu ternyata penuh dengan penyimpangan. Ada laporan keuangan yang tidak transparan, anggaran yang tiba-tiba melonjak tanpa alasan jelas, dan beberapa transaksi mencurigakan yang mengarah ke rekening pribadi. Darah Salsa berdesir.
Ia tak menyangka bahwa keluarga suaminya terlibat dalam sesuatu sebesar ini. Kini, ia dihadapkan pada dua kenyataan pahit. Suaminya berselingkuh, dan keluarganya terlibat dalam kasus korupsi. Salsa menggenggam ponselnya erat-erat. Ia tak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan Reza dan keluarganya lolos begitu saja. Salsa menghabiskan malam itu dengan mencari tahu lebih dalam tentang transaksi mencurigakan yang ia temukan. Ia mencatat setiap detail, menyimpan tangkapan layar dokumen dan bukti yang bisa ia kumpulkan. Rasa lelah menyerang, tapi pikirannya terus bekerja. Ia tak menyangka bahwa kehidupan rumah tangganya yang awalnya tenang kini berujung pada pengkhianatan dan kebohongan besar. Suaminya bukan hanya seorang pria yang bermain wanita, tetapi juga bagian dari keluarga yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Pagi harinya, saat Reza bersiap ke kantor seperti biasa, Salsa masih berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia menyiapkan sarapan seperti sebelumnya, tetapi dalam hatinya, ia merasa muak melihat suaminya bertingkah seolah-olah semuanya baik-baik saja. Reza tak menyadari perubahan sikap istrinya. Ia masih dengan santai bermain ponsel saat sarapan, kemungkinan besar mengirim pesan pada wanita itu. Salsa menahan diri agar tidak menunjukkan emosinya. "Kamu pulang jam berapa nanti?" tanya Salsa dengan suara datar. "Kayaknya agak malam, ada urusan penting," jawab Reza tanpa menatap istrinya. Salsa hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, urusan penting, yang dimaksud bukanlah pekerjaan. Setelah Reza pergi, Salsa mengambil napas panjang. Ini saatnya ia bergerak. Salsa pergi menemui seorang temannya, Lina, yang bekerja di salah satu media besar di kota. Sejak awal, Salsa tahu bahwa kasus seperti ini harus ditangani dengan cermat. Jika ia bertindak gegabah, bukan hanya Reza yang bisa lolos, tetapi juga seluruh keluarganya yang berada di balik layar. Lina mendengarkan cerita Salsa dengan seksama, lalu menatapnya dengan ekspresi serius. "Salsa, ini bukan hal kecil. Kalau benar keluarganya terlibat dalam korupsi, kamu harus sangat berhati-hati," ujar Lina. "Aku tahu, Lina, tapi aku nggak bisa diam saja." Lina menghela napas. "Kalau kamu punya bukti yang cukup kuat, aku bisa bantu menghubungi orang-orang yang bisa menindaklanjuti ini. Tapi kita harus hati-hati. Kalau keluarganya tahu kamu menyelidiki mereka, bisa saja kamu dalam bahaya." Salsa menggigit bibirnya. Ia sadar risikonya. Tapi ia sudah terlanjur kecewa dan muak dengan semua kebohongan yang selama ini menutupi keluarganya. Lina akhirnya menghubungi seorang kenalannya yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Mereka bertiga bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Pria itu, Dimas, menatap Salsa dengan penuh minat setelah mendengar ceritanya. "Jadi kamu punya bukti transaksi mencurigakan?" tanya Dimas. Salsa mengangguk. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan dokumen serta laporan keuangan yang ia temukan. Dimas mengambil catatan sambil sesekali mengangguk. "Ini cukup mencurigakan. Tapi untuk membongkar kasus ini ke publik, kita butuh bukti yang lebih kuat. Kamu harus bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen resmi yang bisa memperkuat tuduhan ini," ujar Dimas. Salsa terdiam sejenak. Ia berpikir keras. Bagaimana cara mendapatkan dokumen resmi dari keluarga Reza? Dan saat itu, ia teringat sesuatu. Reza sering membawa pulang dokumen pekerjaan dan menyimpannya di ruang kerja di rumah mereka. Jika Salsa bisa menemukan sesuatu di sana, itu bisa menjadi langkah besar dalam mengungkap kasus ini. Malamnya, Salsa pura-pura tertidur lebih awal. Saat Reza masuk ke kamar, ia melihat suaminya sibuk dengan ponselnya, tersenyum kecil sambil mengetik pesan. Sakit hati Salsa semakin dalam. Tapi ia tetap diam. Beberapa saat kemudian, saat Reza sudah terlelap, Salsa bangun dengan hati-hati.
Ia melangkah keluar kamar dengan pelan menuju ruang kerja suaminya. Di sana, ia mulai membuka laci-laci meja kerja. Tumpukan dokumen berserakan di dalamnya. Salsa membaca beberapa dokumen secara cepat, mencoba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah berkas yang mencantumkan nama perusahaan keluarga Reza, daftar proyek yang mereka tangani, serta angka-angka yang tampak tidak masuk akal. Ada bukti penggelembungan anggaran dan aliran dana ke rekening pribadi beberapa orang, termasuk ayah Reza sendiri. Salsa menelan ludah. Ini lebih besar dari yang ia duga. Tapi sebelum ia sempat menutup kembali laci tersebut, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Jantungnya hampir berhenti. Salsa. Suaranya berat dan penuh curiga. Ia menoleh perlahan. Reza berdiri di ambang pintu dengan ekspresi heran dan curiga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, matanya menyipit. Salsa berusaha tetap tenang. "Aku cuma nyari sesuatu." Reza melangkah mendekat, lalu matanya tertuju pada dokumen yang masih terbuka di atas meja. Raut wajahnya langsung berubah. "Kamu ngapain lihat-lihat dokumen ini?" Suaranya terdengar tajam. Salsa tahu ia dalam masalah, tapi ia tak bisa mundur sekarang. "Aku cuma penasaran, Reza," ujar Salsa, mencoba terdengar wajar. Reza menatapnya tajam, lalu dengan cepat mengambil dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam laci. "Lain kali kalau penasaran, tanya aku. Jangan sembarangan buka barang yang bukan urusanmu," ucapnya dingin. Salsa hanya diam, mengangguk kecil. Reza memandangnya beberapa saat sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Tapi Salsa bisa merasakan ketegangan yang kini menggantung di udara. Ia harus lebih berhati-hati. Tapi yang jelas, ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dan kini, rencana berikutnya sudah mulai terbentuk di kepalanya. Setelah kejadian malam itu, Salsa menyadari bahwa gerak-geriknya mulai dicurigai oleh Reza. Suaminya menjadi lebih sering memperhatikan gerak-geriknya, bahkan mulai menaruh ponsel dan dokumen-dokumennya di tempat yang lebih aman. Namun, Salsa tidak menyerah. Ia sudah terlalu muak dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Di satu sisi, ia harus menjaga sikap agar Reza tidak semakin curiga. Tapi di sisi lain, ia harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya, Salsa berusaha bertindak normal. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri yang baik di mata Reza. Ia menyiapkan makan pagi, berbicara seperti biasa, dan bahkan sesekali tersenyum. Namun dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Salsa kembali menemui Lina dan Dimas. Ia menunjukkan foto-foto dokumen yang sempat ia ambil diam-diam sebelum ketahuan oleh Reza. Dimas tampak semakin tertarik dengan bukti yang diberikan. "Ini sudah cukup kuat," ujar Dimas sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. "Tapi kalau kita ingin membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi, kita butuh lebih banyak informasi. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat, bagaimana aliran uangnya, dan apakah ada saksi yang bisa memberikan pernyataan." Salsa mengangguk. "Aku bisa coba cari tahu lebih banyak, tapi aku harus hati-hati." Reza mulai curiga. Lina menggenggam tangan Salsa dengan lembut. "Hati-hati, Sa. Keluarganya bukan orang biasa. Kalau mereka tahu kamu yang membongkar ini, bisa jadi mereka bakal melakukan apapun buat nutupin semuanya." Salsa tersenyum kecil. Ia tahu risikonya, tapi ia tidak akan mundur. Beberapa hari kemudian, Salsa mulai menyelidiki lebih dalam tentang bisnis keluarga Reza. Ia mencoba mendekati orang-orang yang bekerja di perusahaan keluarga suaminya. Dengan berbagai cara, ia mencari tahu lebih banyak tentang proyek-proyek yang mereka tangani. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Ia bertemu dengan seorang mantan karyawan di perusahaan tersebut, seorang pria bernama Arman. Saat pertama kali Salsa menemuinya,
Pria itu tampak gugup dan enggan berbicara. "Tolong, saya nggak mau terlibat," kata Arman dengan suara rendah. "Saya udah cukup berurusan sama mereka. Saya cuma mau hidup tenang." Salsa menatapnya penuh harap. "Saya nggak akan memaksa. Tapi tolong, saya butuh bantuan Anda. Saya tahu Anda tahu sesuatu." Arman terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Saya kerja di sana 5 tahun. Saya lihat banyak hal yang nggak beres. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka punya orang di mana-mana." Salsa semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan itu? Salsa semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan itu? Arman menatapnya tajam, lalu berbisik, "Korupsi, manipulasi anggaran, uang suap. Mereka bahkan pakai nama-nama pegawai fiktif buat pencairan dana proyek yang gak pernah ada." Salsa menahan napas. Ia tahu ini besar, tapi ia tak menyangka sebesar ini. "Tapi yang paling parah," lanjut Arman, suaranya semakin pelan, "mereka pernah menghilangkan seseorang yang berusaha membongkar semua ini." Jantung Salsa berdegup kencang. "Maksud Anda?" Arman mengangguk pelan. "Ada seorang pegawai yang dulu menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Dia berusaha melaporkan ke pihak berwenang. Tapi sebelum dia sempat melakukan apapun, dia tiba-tiba menghilang." Salsa merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa dia ditemukan?" Arman menggeleng. "Tidak pernah. Sampai sekarang." Salsa terdiam. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan ini berbahaya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. "Apa Anda bisa membantu saya?" tanya Salsa akhirnya. Arman menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata penuh keraguan. Tapi setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Saya nggak bisa banyak bicara di sini. Tapi saya akan coba bantu dengan cara saya sendiri." Salsa merasa lega. Ini adalah langkah besar dalam usahanya membongkar kebusukan keluarga suaminya. Tapi ia juga sadar bahwa ia harus semakin berhati-hati. Di rumah, hubungan Salsa dan Reza semakin dingin. Reza mulai sering pulang larut malam, atau bahkan menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Tapi Salsa tahu bahwa itu semua bohong. Sampai suatu malam, Salsa menemukan sesuatu yang semakin menguatkan tekadnya untuk menghancurkan suaminya. Saat Reza tertidur, Salsa mencoba memeriksa ponsel suaminya secara diam-diam. Beruntung, Reza ceroboh dan lupa mengunci ponselnya. Salsa membuka aplikasi pesan. Dan di sana, ia menemukan bukti perselingkuhan yang selama ini ia curigai. Puluhan pesan mesra, foto-foto wanita lain. Bahkan ada tiket perjalanan ke luar kota yang dipesan Reza untuk bersenang-senang dengan wanita tersebut. Darah Salsa mendidih. Bukan hanya karena pengkhianatan ini, tapi juga karena Reza begitu merasa aman melakukan semuanya tanpa rasa bersalah. Ia ingin langsung membangunkan Reza dan mengkonfrontasinya saat itu juga. Tapi ia menahan diri. Tidak. Ia harus menyelesaikan semuanya dengan cara yang lebih besar. Bukan hanya Reza yang harus menerima akibatnya, tapi seluruh keluarganya yang telah menipu begitu banyak orang. Salsa menggenggam ponsel suaminya erat. Ia sudah memutuskan. Ini akan menjadi akhir bagi Reza dan keluarganya. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Sejak malam itu, Salsa semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar membongkar perselingkuhan Reza, tetapi juga mengguncang sebuah keluarga pejabat yang penuh dengan kekuasaan dan uang. Ia harus cerdas dalam menyusun strategi agar semuanya berjalan dengan sempurna, tanpa meninggalkan celah sedikit pun yang bisa menyeretnya ke dalam bahaya. Setiap hari, Salsa mulai mengumpulkan bukti lebih banyak lagi. Ia kembali menghubungi Arman, pria yang pernah bekerja di perusahaan keluarga Reza,
dan perlahan membangun kepercayaan dengannya. Awalnya, Arman sangat berhati-hati dan enggan terlalu banyak berbicara. Tetapi seiring waktu, ia mulai memberikan informasi yang lebih rinci. Ia mengungkapkan bagaimana proyek-proyek fiktif dijalankan, bagaimana aliran dana haram itu dipindahkan ke rekening-rekening tersembunyi, dan bagaimana semua orang yang berani bersuara tiba-tiba menghilang atau terpaksa bungkam karena ancaman. Salsa mendengar semua itu dengan hati yang semakin panas. Selama ini, ia telah hidup dalam kebohongan. Ia pernah mengira bahwa Reza hanyalah pria manja yang terbiasa hidup dengan kemewahan. Tetapi ternyata lebih dari itu, Reza adalah bagian dari sistem kotor yang dibangun keluarganya. Mereka bukan hanya hidup dari uang hasil kerja keras orang lain, tetapi juga menindas mereka yang mencoba melawan. Sementara itu, di rumah, hubungan Salsa dan Reza semakin memburuk. Reza semakin jarang pulang dan semakin terang-terangan menunjukkan ketidakhormatannya kepada Salsa. Jika dulu ia masih berpura-pura peduli, kini ia bahkan tak segan-segan menunjukkan bahwa ia sudah tidak menganggap Salsa sebagai istrinya. Telepon dan pesan dari wanita-wanita lain semakin sering masuk ke ponselnya, dan Salsa harus menahan diri untuk tidak langsung melemparkan benda itu ke wajah suaminya. Namun, yang membuat Salsa semakin marah adalah sikap keluarga Reza yang tetap berusaha mempertahankan citra mereka sebagai keluarga terhormat. Ibu mertua Salsa, seorang wanita yang selalu tampil anggun dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan, masih sering muncul di televisi, berbicara tentang pentingnya moralitas dan kejujuran dalam pemerintahan. Ayah Reza, seorang pejabat tinggi yang memiliki banyak koneksi, masih dihormati dan dipuja oleh banyak orang sebagai sosok pemimpin yang bersih dan berdedikasi. Salsa hampir tertawa sinis setiap kali melihat itu semua. Jika orang-orang tahu bagaimana mereka sebenarnya, jika mereka tahu bahwa uang yang digunakan untuk membiayai kehidupan mewah keluarga ini berasal dari hasil korupsi, pasti semua kekaguman itu akan berubah menjadi kebencian. Hari demi hari, Salsa terus mengumpulkan bukti. Ia mulai menyusun rencana untuk mengungkap semuanya. Tidak hanya tentang perselingkuhan Reza, tetapi juga tentang kasus korupsi yang telah mengalir dalam darah keluarga ini selama bertahun-tahun. Ia tidak ingin hanya sekadar balas dendam secara pribadi, tetapi juga ingin memastikan bahwa keluarga ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas semua yang telah mereka lakukan. Namun, Salsa tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh sekutu, seseorang yang memiliki kekuatan untuk membantu menyebarkan semua informasi ini ke publik. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menemui seorang jurnalis investigasi yang ia kenal dari seorang teman, seorang pria bernama Raka. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Salsa datang dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti atau mengawasi. Raka, seorang pria dengan wajah serius dan sorot mata tajam, langsung menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu begitu mereka duduk berhadapan. "Aku dengar kamu punya sesuatu yang besar," kata Raka tanpa basa-basi. Salsa mengangguk. "Bukan hanya besar. Ini bisa mengguncang banyak orang." Raka tersenyum kecil. "Aku sudah pernah mendengar banyak kasus korupsi, tapi tidak semua bisa dibuktikan. Kamu punya bukti yang cukup kuat." Salsa mengambil ponselnya dan membuka folder yang berisi foto-foto dokumen, tangkapan layar transaksi mencurigakan, serta rekaman suara Arman yang mengungkap kejahatan perusahaan keluarga Reza. Raka melihatnya dengan ekspresi serius. Semakin lama semakin dalam ia menyimak setiap bukti yang ditampilkan Salsa. "Ini luar biasa," gumamnya setelah beberapa saat. "Kalau ini benar, ini bisa jadi skandal besar. Tapi kamu sadar risikonya, kan? Orang-orang seperti mereka tidak akan tinggal diam kalau tahu kamu yang membongkar ini." Salsa menarik napas dalam. Ia sudah memikirkan semua itu. "Aku sudah siap dengan konsekuensinya. Yang penting, mereka harus dihukum." Raka mengangguk. "Baik, aku akan mulai menyelidiki lebih dalam.
Tapi aku butuh waktu. Sementara itu, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan sampai mereka tahu bahwa kamu terlibat. Salsa memahami itu. Ia tahu bahwa saat ini ia sedang berjalan di atas api, tetapi ia tidak akan mundur. Sekembalinya ke rumah, Salsa tetap bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia masih berusaha menjaga ekspresi netral setiap kali bertemu Reza, meskipun dalam hatinya ia sudah tidak tahan lagi melihat pria itu. Ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu malam, Reza pulang dalam keadaan mabuk berat. Salsa sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk suaminya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat Reza masuk ke kamar, ia mengeluarkan ponselnya dan berbicara dengan seseorang di telepon dengan suara yang keras dan terbata-bata. "Kau pikir aku takut? Aku punya ayahku. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kami. Tidak ada." Suara Reza terdengar marah dan penuh keangkuhan. Salsa yang berada di balik pintu mengintip dengan waspada. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang harus ia manfaatkan. Dengan cepat, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam percakapan itu. "Aku tahu ada yang mencoba mengorek-ngorek urusan keluarga kami," lanjut Reza dengan suara kasar. "Tapi aku nggak peduli. Bahkan kalau ada yang tahu soal proyek fiktif itu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Selama ada ayah, kita aman." Jantung Salsa berdegup kencang. Ini adalah bukti lain yang bisa digunakan untuk menjerat Reza dan keluarganya. Ia tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Hari kejatuhan Reza dan keluarganya sudah semakin dekat. Keesokan paginya, Salsa bangun dengan kepala penuh rencana. Ia tahu bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Satu kesalahan saja, semua bisa berantakan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali rekaman percakapan Reza semalam. Setiap kata yang terlontar dari mulut suaminya semakin meneguhkan tekadnya untuk menuntaskan ini sampai akhir. Tidak hanya sebagai balas dendam terhadap suaminya yang telah berkhianat, tetapi juga sebagai langkah untuk menegakkan keadilan. Salsa sadar bahwa memegang bukti sebesar ini berarti mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang seperti keluarga Reza tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang berani mengusik mereka. Tapi ia tidak bisa mundur. Raka sudah setuju untuk menginvestigasi kasus ini lebih dalam. Dan Salsa harus memastikan bahwa semua bukti yang ia miliki sampai ke tangan yang tepat. Namun, di tengah perencanaannya, ia tetap harus menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Saat sarapan, ia duduk berhadapan dengan Reza di meja makan, berpura-pura tidak tahu apapun. Pria itu masih dengan sikap arogan khasnya, memainkan ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Mungkin menerima pesan dari salah satu wanita simpanannya. Salsa ingin sekali merampas ponsel itu dan melemparkannya ke lantai, tapi ia menahan diri. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Tidak lama kemudian, ibu mertua Salsa, Bu Laras, datang berkunjung. Wanita itu seperti biasa mengenakan pakaian elegan, lengkap dengan perhiasan mahal yang berkilauan di bawah cahaya lampu ruang makan. Ia duduk dengan anggun, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terasa menusuk bagi Salsa. "Reza, Mama dengar dari Tante Siska kalau kamu lagi dekat dengan seorang model, ya?" Bu Laras bertanya dengan nada menggoda, seolah perselingkuhan putranya adalah sesuatu yang wajar. Salsa menggenggam sendoknya erat-erat, berusaha menahan emosi. Ia ingin sekali berteriak dan mengungkap semua kebusukan suaminya saat itu juga. Tetapi ia tahu itu bukan waktunya. Reza hanya terkekeh sambil melirik Salsa sekilas. "Ah, Mama bisa aja. Salsa nggak akan cemburu, kan, sayang?" katanya dengan nada mengejek. Salsa tersenyum tipis. "Kenapa aku harus cemburu? Lagi pula, kalau memang ada wanita lain yang bisa lebih membahagiakanmu, aku akan rela." Bu Laras tertawa kecil. "Nah,
Begitu harusnya seorang istri. Harus mengerti kalau suami itu punya banyak kebutuhan. Apalagi suami seperti Reza, anak pejabat, banyak yang mengaguminya. Salsa hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia muak dengan semua ini. Bagaimana mungkin seorang ibu mendukung perselingkuhan anaknya? Ia tidak akan membiarkan keluarga ini terus hidup seenaknya, menindas orang lain demi keuntungan sendiri. Setelah sarapan, Salsa berpura-pura keluar untuk berbelanja. Namun, tujuannya sebenarnya adalah bertemu Raka lagi. Mereka bertemu di tempat yang berbeda kali ini, sebuah taman yang cukup sepi. Raka datang dengan membawa sebuah map berisi beberapa dokumen yang ia kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. "Aku sudah menggali lebih dalam," kata Raka sambil menyerahkan dokumen itu kepada Salsa. "Dugaanmu benar. Perusahaan keluarga Reza memang terlibat dalam proyek-proyek fiktif. Ada banyak laporan keuangan yang janggal, dan beberapa proyek yang sebenarnya tidak pernah ada, tapi anggarannya tetap cair." Salsa membuka dokumen itu dan membaca isinya dengan teliti. Ia tidak menyangka betapa besar skala korupsi yang dilakukan keluarga Reza. Bukan hanya ratusan juta, tetapi miliaran rupiah mengalir ke rekening-rekening pribadi mereka. "Kita harus melaporkan ini," kata Salsa tegas. Raka mengangguk. "Aku akan menghubungi beberapa kenalanku di media. Tapi kita harus punya strategi. Keluarga Reza punya banyak koneksi. Kalau kita gegabah, mereka bisa menutupi ini sebelum semuanya terungkap." Salsa menghela napas. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Di hari-hari berikutnya, Salsa semakin sibuk mengatur langkah-langkah berikutnya. Sementara itu, Reza semakin larut dalam dunianya sendiri. Ia semakin sering pulang larut malam, terkadang bahkan tidak pulang sama sekali. Salsa tahu bahwa ia sedang bersama wanita lain, tapi ia tidak peduli lagi. Yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara untuk memastikan bahwa suaminya dan keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal. Sampai suatu hari, Salsa mendapat kejutan yang tak ia duga. Saat ia sedang duduk di ruang tamu, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat seorang wanita muda berdiri di sana dengan wajah penuh kesedihan. "Maaf, apakah saya bisa bicara dengan Mbak Salsa?" Suara wanita itu bergetar. Salsa mengernyit. "Ya, saya sendiri. Ada apa?" Wanita itu menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih. Saya Anita. Saya hamil anak Reza." Dunia Salsa seakan berhenti berputar. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah penghinaan terbesar. Namun, alih-alih marah atau menangis, Salsa hanya tersenyum tipis. "Silakan masuk," katanya dengan tenang. Ia tahu, ini adalah momen yang bisa ia manfaatkan. Kejatuhan Reza sudah semakin dekat. Salsa menarik napas dalam-dalam setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari Anita. Tubuhnya terasa kaku, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia mengamati wajah wanita itu, yang tampak penuh ketakutan dan keraguan. Mungkin, Anita sendiri tidak yakin dengan keputusannya untuk datang ke sini. "Silakan duduk," ujar Salsa, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan wanita yang telah menjadi bagian dari pengkhianatan suaminya. Anita duduk dengan gelisah di sofa ruang tamu. Tangannya menggenggam ujung tas kecil yang ia bawa, seakan mencari pegangan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. "Saya tahu saya salah, Mbak." Anita membuka suara dengan nada bergetar. "Saya tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga Mbak Salsa. Saya juga tidak tahu kalau Reza sudah menikah saat kami pertama kali bertemu. Dia selalu mengatakan bahwa dia lajang, bahwa dia masih mencari wanita yang tepat untuk dijadikan istri." Salsa menghela napas panjang,
berusaha menekan kemarahan yang mendidih di dalam dadanya. Ia sudah menduga bahwa Reza pasti menyembunyikan statusnya di depan wanita-wanita lain. Suaminya memang pandai bersandiwara. Tapi mendengar penjelasan ini langsung dari mulut wanita yang telah mengandung anaknya membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. "Sejak kapan kamu tahu kalau dia sudah menikah?" tanya Salsa akhirnya. Anita menundukkan kepalanya. "Beberapa bulan yang lalu. Saat itu, saya sudah mulai curiga karena dia selalu menghindari untuk bertemu di tempat umum. Dia juga tidak pernah mau mengangkat telepon saya kalau saya menelepon di malam hari. Lalu, saya menyelidiki sendiri, dan saya menemukan fakta bahwa dia sudah menikah dengan Mbak." Salsa tersenyum miris. "Dan meskipun sudah tahu, kamu tetap memilih bersamanya?" Anita terdiam, seolah mencari jawaban yang tepat. "Saya bodoh, Mbak," katanya akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Saya terlalu mencintai dia. Dia selalu meyakinkan saya bahwa pernikahannya dengan Mbak hanyalah formalitas, bahwa dia tidak bahagia, dan bahwa suatu hari nanti dia akan menceraikan Mbak dan menikahi saya." Hati Salsa mencelos. Kata-kata itu mengingatkannya pada cerita yang sering ia dengar dari wanita-wanita lain yang menjadi korban pria manipulatif. Dan kini, ia sendiri mengalami hal yang sama. "Dan sekarang, setelah kamu hamil, dia masih memberikan janji-janji itu?" tanya Salsa, matanya menatap lurus ke arah Anita. Wanita itu tersenyum pahit. "Tidak. Begitu saya memberitahu dia bahwa saya hamil, dia mulai berubah. Dia menghindari saya, menolak bertemu, bahkan memblokir nomor saya. Saya sudah mencoba menghubunginya dengan berbagai cara, tapi dia terus mengabaikan saya. Saya benar-benar bingung harus bagaimana. Saya tidak punya siapa-siapa di kota ini. Saya pikir, mungkin, jika saya datang ke sini dan bicara dengan Mbak, saya bisa mendapatkan kejelasan." Salsa menatap Anita dengan perasaan bercampur aduk. Ia bisa saja mengusir wanita ini dan menganggapnya sebagai musuh. Tetapi untuk apa? Kenyataannya, Anita juga korban dari kebohongan Reza. Setelah hening beberapa saat, Salsa akhirnya mengambil keputusan. "Aku akan menceraikan Reza," katanya pelan namun tegas. Anita terbelalak, tidak menyangka Salsa akan mengambil langkah seperti itu. "Mbak serius?" Salsa mengangguk mantap. "Aku sudah cukup bersabar selama ini. Aku sudah menutup mata atas banyak hal. Tapi kali ini aku tidak bisa lagi. Aku tidak akan terus bertahan dengan pria yang tidak tahu arti kesetiaan. Kalau dia berpikir bisa bermain-main dengan wanita lain tanpa konsekuensi, dia salah besar." Anita menatap Salsa dengan ekspresi sulit ditebak. Seolah-olah ia tidak yakin apakah ia harus merasa lega atau justru semakin bersalah. Saya minta maaf, Mbak," katanya lirih. Salsa hanya tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku hanya berharap kamu bisa lebih berhati-hati ke depannya. Jangan biarkan pria seperti Reza mempermainkanmu lagi." Setelah Anita pergi, Salsa duduk diam di ruang tamu, merenungkan semuanya. Hatinya sakit, tapi ia merasa lebih ringan. Keputusan ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia yakin ini adalah langkah yang benar. Sore itu, Salsa mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Buku nikah, surat-surat kepemilikan aset, rekening bank, semuanya ia siapkan sebagai langkah awal untuk mengurus perceraian. Ia tidak ingin meninggalkan pernikahan ini dengan tangan kosong. Malam harinya, Reza pulang seperti biasa. Wajahnya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Salsa menunggunya di ruang tamu, sudah siap dengan semua yang ingin ia katakan. "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Salsa, suaranya tenang tapi tegas. Reza mengangkat alis, lalu duduk di sofa dengan ekspresi bosan. "Apalagi, kamu mau ceramah soal pulang larut malam lagi?" Salsa menatapnya tajam. "Aku ingin cerai."
Reza terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. Hah? Cerai? Kamu bercanda? Aku tidak bercanda, jawab Salsa serius. Aku sudah cukup bersabar dengan semua kebohonganmu, semua penghinaan yang aku terima dalam pernikahan ini. Aku tidak akan tinggal diam sementara kamu bersenang-senang dengan wanita lain. Dan sekarang, salah satu dari mereka bahkan sedang mengandung anakmu. Tawa Reza langsung lenyap. Ia menatap Salsa dengan ekspresi kaget. Siapa yang ngomong sama kamu? Anita datang ke rumah tadi siang, jawab Salsa santai. Dia memberitahuku semuanya. Bahwa dia hamil, dan bahwa kamu telah meninggalkannya begitu saja. Reza mengumpat pelan, lalu berdiri dengan ekspresi kesal. Perempuan sialan. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Salsa tetap duduk, tidak tergoyahkan. Jangan salahkan Anita. Salahkan dirimu sendiri. Kamu pikir aku akan terus diam dan menerima semua ini? Tidak, Reza. Aku sudah cukup. Aku ingin cerai. Reza mendengus. Kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Jangan mimpi, Salsa. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Salsa tersenyum dingin. Justru kamu yang harusnya takut. Karena aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan memastikan kamu mendapatkan balasan yang pantas. Bukan hanya untuk perselingkuhanmu, tapi juga untuk semua kejahatan keluargamu. Reza menatapnya tajam, tapi Salsa tidak takut lagi. Ia sudah siap untuk bertarung. Ini bukan hanya soal perceraian, ini tentang keadilan. Dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya terbongkar. Keesokan harinya, Salsa bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak ingin membuang waktu lagi. Tanpa menunggu Reza bangun, ia segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai. Matanya menatap lekat setiap berkas yang tersusun rapi di meja, memastikan bahwa ia tidak melewatkan satupun hal penting. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, terutama dengan status Reza sebagai anak pejabat yang punya banyak koneksi. Tapi ia sudah bertekad, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Saat Reza akhirnya bangun dan turun ke ruang makan, Salsa tidak menyapanya seperti biasa. Ia hanya menatapnya sekilas sebelum kembali fokus dengan dokumen yang ia pegang. Apa ini? Tanya Reza dengan nada malas saat melihat tumpukan kertas di atas meja. Dokumen gugatan cerai, jawab Salsa singkat tanpa menoleh. Reza tertawa sinis, lalu menarik kursi dan duduk di seberang istrinya. Jadi, kamu benar-benar serius? Salsa mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang penuh ketegasan. Lebih dari sekadar serius. Aku sudah lelah dengan semua ini. Reza, aku tidak mau bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatku menderita. Reza bersandar di kursinya dengan tangan terlipat di dada. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Salsa tersenyum tipis. Aku tidak meminta izin darimu. Aku hanya memberitahumu. Ekspresi Reza berubah. Matanya menyipit, wajahnya mengeras. Kamu lupa siapa aku, Salsa? Aku anak seorang pejabat. Kamu pikir bisa menceraikan aku begitu saja? Dengan kekuasaan yang dimiliki keluargaku, aku bisa membuat semuanya batal hanya dengan satu telepon. Salsa tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Ia sudah memperhitungkan semuanya. Kamu boleh mencoba, Reza. Tapi aku juga bukan wanita bodoh yang bisa kau permainkan sesuka hati. Aku sudah menyiapkan semua bukti perselingkuhanmu. Video, foto, bahkan bukti percakapanmu dengan wanita-wanita lain. Jika kamu berani menghalangi perceraianku, aku akan memastikan semua bukti itu tersebar ke publik. Wajah Reza menegang. Kamu mengancamku. Bukan ancaman. Ini peringatan, kata Salsa dengan tenang. Reza menatapnya dengan mata berapi-api.
Ia tampak ingin meledak dalam kemarahan, tapi ia tahu Salsa bukan wanita yang mudah diintimidasi. Akhirnya, ia berdiri dengan kasar, menyambar kunci mobilnya dan melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Salsa menghela napas panjang. Ia tahu ini baru permulaan, tapi ia sudah siap menghadapi semuanya. Beberapa hari kemudian, Salsa resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ia datang sendiri, tanpa didampingi siapapun. Ia tahu bahwa pihak keluarga Reza mungkin akan mencoba menghalangi proses ini, tapi ia tidak gentar. Saat sidang pertama digelar, seperti yang sudah ia duga, Reza datang dengan pengacara yang disediakan oleh keluarganya. Pria itu tampak percaya diri, seolah yakin bahwa ia bisa memenangkan kasus ini dengan mudah. "Yang mulia," kata pengacara Reza, "klien kami menolak perceraian ini karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Tidak ada kekerasan, tidak ada penelantaran, dan selama ini kehidupan mereka baik-baik saja." Salsa menahan tawa mendengar pernyataan itu. "Baik-baik saja," gumamnya dalam hati. Jika itu definisi baik-baik saja bagi Reza, maka ia benar-benar pria yang tak punya hati nurani. Hakim menoleh ke arah Salsa. "Apa yang ingin Anda sampaikan?" Salsa berdiri dan menyerahkan berkas yang sudah ia siapkan. "Yang mulia, di dalam dokumen ini ada bukti perselingkuhan suami saya. Foto-foto, rekaman percakapan, serta kesaksian dari salah satu wanita yang menjadi korban kebohongannya. Ia telah mengkhianati pernikahan kami, dan saya tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini." Hakim menerima dokumen tersebut dan mulai membacanya. Sementara itu, wajah Reza berubah pucat. Ia tidak menyangka Salsa akan sejauh ini. "Kami meminta waktu untuk meninjau bukti ini," kata pengacara Reza, berusaha mengulur waktu. Hakim mengangguk. "Baik, kita akan menjadwalkan sidang berikutnya dalam 2 minggu." Salsa keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Ia tidak peduli dengan tatapan tajam yang diberikan Reza kepadanya. Ia sudah memulai langkahnya, dan ia tidak akan mundur. Dalam 2 minggu ke depan, Salsa mempersiapkan segala hal dengan lebih matang. Ia menghubungi seorang pengacara yang terkenal tegas dalam menangani kasus perceraian. Ia juga mulai menggali lebih dalam tentang bisnis keluarga Reza. Salsa tidak hanya ingin keluar dari pernikahan ini, ia ingin memastikan bahwa Reza dan keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Salah satu informasi yang ia dapatkan benar-benar mengejutkan. Ia menemukan bukti bahwa keluarga Reza terlibat dalam kasus korupsi besar yang melibatkan proyek pemerintah. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi mereka. Salsa tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas semua perlakuan buruk yang ia terima. Ia tidak hanya akan memenangkan perceraian ini, tetapi juga memastikan bahwa Reza dan keluarganya tidak bisa lagi hidup dengan seenaknya di atas penderitaan orang lain. Saat hari sidang tiba, Salsa datang dengan membawa bukti baru. Ia tidak hanya akan keluar dari pernikahan ini, tetapi juga akan menyingkap semua kejahatan yang selama ini mereka sembunyikan. Setelah perceraian antara Salsa dan Reza resmi diputuskan oleh pengadilan, Salsa merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu perjalanannya belum selesai. Perceraian hanyalah langkah awal. Kini, ia harus menjalankan rencana berikutnya, menghancurkan keluarga Reza dengan membongkar kasus korupsi yang mereka lakukan. Salsa telah mengumpulkan cukup bukti. Berbulan-bulan ia meneliti, mencari celah, hingga akhirnya menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang mengarah ke ayah Reza, seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur justru dialirkan ke rekening-rekening pribadi, termasuk ke rekening Reza sendiri. Kini, ia hanya perlu memastikan semua bukti ini sampai ke tangan yang tepat. Langkah pertama yang Salsa lakukan adalah menemui seorang jurnalis investigasi ternama, Arman.
Pria itu terkenal tajam dalam membongkar kasus-kasus besar, dan Salsa tahu bahwa ia bisa dipercaya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota agar tidak menarik perhatian. "Saya punya sesuatu yang besar," kata Salsa sambil menyerahkan sebuah flash disk kepada Arman. Di dalamnya ada laporan keuangan, bukti transfer, serta percakapan rahasia antara ayah Reza dan beberapa pihak terkait proyek fiktif ini. Arman mengambil flash disk itu dengan ekspresi serius. "Kalau ini benar, maka ini akan menjadi skandal terbesar tahun ini," katanya. "Tapi kamu yakin ingin melakukan ini? Mereka punya banyak koneksi. Bisa jadi mereka akan berusaha menghentikanmu." Salsa tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Jika aku diam, mereka akan terus menyakiti lebih banyak orang. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan." Arman mengangguk. "Baik, aku akan menyelidikinya lebih dalam dan menerbitkan berita ini. Tapi bersiaplah, Salsa. Begitu ini keluar, mereka tidak akan tinggal diam." 2 minggu setelah pertemuan itu, berita tentang korupsi besar yang melibatkan keluarga Reza mulai tersebar di berbagai media nasional. Tajuk utama di layar televisi dan surat kabar berbunyi, "Pejabat terlibat skandal korupsi proyek infrastruktur, uang negara raib miliaran rupiah." Kabar itu menggemparkan seluruh negeri. Nama ayah Reza langsung menjadi sorotan, sementara Reza sendiri ikut terseret dalam penyelidikan karena beberapa rekeningnya menerima aliran dana gelap. Kantor ayahnya digeledah oleh KPK, sementara rumah mereka menjadi sasaran wartawan yang ingin menggali lebih dalam. Di tengah kekacauan itu, Reza mencoba menghubungi Salsa. Berkali-kali ia menelepon, tapi tidak pernah mendapat jawaban. Ia akhirnya mengirim pesan panjang. "Salsa, kamu yang melakukan ini, kan? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluargaku? Aku tidak akan diam. Aku akan memastikan kamu membayar untuk ini." Salsa hanya tersenyum dingin membaca pesan itu. Ia tidak membalas. Ia tahu Reza sedang dalam kepanikan. Seluruh kenyamanan dan kemewahan yang selama ini ia nikmati perlahan runtuh. Beberapa hari kemudian, KPK resmi menetapkan ayah Reza sebagai tersangka utama. Reza juga dipanggil untuk pemeriksaan karena keterlibatannya dalam pencucian uang. Ia yang dulu hidup bebas dengan uang haram, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Salsa mengikuti semua perkembangan itu dengan tenang. Ia tidak menyesal telah membongkar kebenaran. Ia bahkan merasa lega. Kini, ia bisa menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang keluarga yang korup dan penuh kebusukan. Saat Reza akhirnya ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, Salsa berdiri di depan televisi, menyaksikan berita itu dengan senyum puas. "Inilah harga yang harus kau bayar," gumamnya pelan. Ia mengambil napas dalam, lalu melangkah keluar rumah. Hari yang baru telah tiba. Kini, ia bisa benar-benar memulai hidupnya dari awal, tanpa masa lalu yang menyakitkan, tanpa pria yang mengkhianatinya, dan tanpa bayang-bayang keluarga koruptor yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Setelah kabar tentang kasus korupsi keluarga Reza tersebar luas, hidup Salsa mulai kembali normal. Namun, ia tahu bahwa perjalanan belum sepenuhnya selesai. Ia tidak hanya ingin melihat Reza dan keluarganya jatuh, tetapi juga ingin memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kemewahan dari uang haram, sementara banyak orang di luar sana harus berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup. Salsa tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya dalam mengumpulkan bukti bisa membawa dampak sebesar ini. Berita di televisi terus memberitakan perkembangan terbaru. Ayah Reza telah ditangkap dan ditahan, sementara beberapa pejabat lainnya yang terlibat dalam jaringan korupsi ini juga mulai terseret. Rumah mewah keluarga Reza yang dulunya menjadi simbol kejayaan mereka kini sepi dan dingin. Banyak orang yang dulu menjilat mereka, kini perlahan menjauh.
Reza yang terbiasa hidup dengan segala kemudahan mulai merasakan kejatuhan yang sesungguhnya. Salsa terus mengamati perkembangan kasus ini dari jauh. Ia sengaja tidak muncul ke publik, membiarkan proses hukum berjalan sesuai jalurnya. Namun, ia tetap berhubungan dengan Arman, jurnalis yang telah membantu menyebarkan kebenaran. Suatu hari, Arman menghubunginya untuk memberi kabar terbaru. "Salsa, kamu tahu? Reza akhirnya dipanggil KPK untuk penyelidikan lebih lanjut," ujar Arman di telepon. "Ada bukti baru yang menunjukkan bahwa ia juga menerima bagian dari uang korupsi itu. Sepertinya, dia tidak akan bisa lolos begitu saja." Salsa tersenyum tipis. "Sudah kuduga. Dia selalu hidup di bawah bayang-bayang kekayaan keluarganya, menikmati segala sesuatu tanpa usaha. Sekarang, dia harus belajar bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan yang lebih mengejutkan," lanjut Arman, "beberapa rekan bisnis keluarga mereka juga mulai angkat bicara. Sepertinya, banyak yang sudah muak dengan kelakuan mereka." Salsa mendengarkan dengan saksama. Ia tahu bahwa semakin banyak pihak yang bersaksi, semakin sulit bagi Reza dan keluarganya untuk mencari celah untuk lolos. Ia hanya perlu menunggu waktu hingga semuanya benar-benar berakhir. Namun, di balik kepuasannya, ada satu hal yang membuatnya sedikit khawatir. Sejak berita ini merebak, Reza semakin gencar mencoba menghubunginya. Tidak hanya lewat pesan dan telepon, tetapi juga dengan mendatangi rumah lamanya. Beberapa kali, ia melihat mobil Reza terparkir di depan rumah orang tuanya, tetapi ia tidak pernah keluar untuk menemuinya. Hingga suatu malam, ketika Salsa baru saja pulang dari sebuah acara, ia melihat seseorang berdiri di depan rumahnya. Di bawah temaram lampu jalan, sosok itu tampak mengenakan pakaian berantakan, wajahnya kusut, rambutnya tidak serapi biasanya. "Itu Reza." Salsa berhenti sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Reza pasti akan mencarinya secara langsung. Dengan langkah tenang, ia berjalan mendekat. "Kamu tidak lelah, Reza?" tanya Salsa dingin. Reza menatapnya dengan mata merah. "Salsa, kumohon, kita perlu bicara." "Apa yang mau kita bicarakan?" Salsa menyilangkan tangan di dada. "Tentang bagaimana kamu mengkhianatiku? Atau tentang bagaimana keluargamu menghancurkan hidup banyak orang dengan uang haram mereka?" Reza menghela napas berat. "Aku tahu aku salah. Aku tahu semuanya sudah terlambat. Tapi aku benar-benar tidak menyangka semua ini akan sejauh ini. Ayahku ditahan, bisnis keluarga hancur, rekeningku dibekukan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Salsa." Salsa tertawa sinis. "Jadi sekarang, setelah kamu kehilangan segalanya, kamu datang kepadaku berharap aku akan bersimpati?" "Aku hanya ingin bicara." Suara Reza melemah. "Aku tidak punya tempat lain untuk pergi." Salsa menatapnya dengan tajam. Dulu, mungkin ia akan luluh melihat Reza dalam keadaan seperti ini. Tapi sekarang, setelah semua yang ia lalui, hatinya sudah membatu. "Aku pernah berada di posisi itu, Reza," ucapnya pelan. "Ketika kamu mempermalukanku, mengkhianatiku, dan menganggapku tidak lebih dari istri yang bisa kamu permainkan. Saat itu, aku juga tidak punya siapa-siapa. Tapi aku bangkit sendiri. Dan sekarang, giliranmu yang merasakan semuanya." Reza terdiam. Ia tahu Salsa benar. Tapi, ia tidak pernah menyangka bahwa karma akan datang secepat ini. "Aku tidak akan menolongmu," lanjut Salsa. "Dan aku harap kamu menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Kamu dulu hidup seenaknya. Sekarang saatnya kamu belajar bagaimana bertahan tanpa kekayaan keluargamu." Reza terdiam, tidak mampu membalas. Perlahan, ia menundukkan kepala. Salsa menatapnya untuk terakhir kali sebelum berbalik masuk ke dalam rumah.
Ia tidak peduli apakah Reza akan tetap berdiri di sana semalaman atau pergi dengan kekecewaan. Baginya, cerita ini sudah selesai. Namun, bagi Reza, ini adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu, dan kasus korupsi keluarga Reza semakin menyeruak ke permukaan. Ayahnya resmi ditetapkan sebagai tersangka utama, diikuti oleh beberapa pejabat yang terlibat. Reza sendiri kini tidak hanya menghadapi kehancuran finansial, tetapi juga ancaman hukuman akibat keterlibatannya dalam pencucian uang. Sementara itu, Salsa menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia tidak lagi diganggu oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia mulai menata kembali hidupnya, fokus pada pekerjaannya, dan menikmati kebebasan yang selama ini tidak pernah ia rasakan saat masih menjadi istri Reza. Namun, meskipun hidupnya tampak lebih baik, ia tetap dihantui oleh satu pertanyaan. Apakah Reza benar-benar akan belajar dari semua ini? Suatu hari, ia mendapat kabar dari Arman bahwa Reza telah resmi ditahan. Salsa tidak terkejut. Semua ini adalah konsekuensi dari gaya hidup yang selama ini ia jalani. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit tercengang. Reza tidak lagi melawan. Ia tidak berusaha mencari celah untuk lolos, tidak berusaha membela diri dengan berbagai dalih seperti yang ia lakukan sebelumnya. Beberapa bulan setelahnya, Salsa menerima surat. Surat itu datang dari penjara, ditulis oleh Reza. Awalnya, ia ragu untuk membacanya. Namun, rasa penasaran membuatnya membuka lembaran itu perlahan. "Aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini, tapi aku ingin menuliskannya tetap. Aku tidak mengharapkan maaf atau simpati darimu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akhirnya mengerti betapa salahnya aku selama ini. Aku dulu hidup seperti dunia ini milikku, menganggap segalanya bisa kubeli, termasuk kesetiaan dan cinta. Aku tahu aku sudah menghancurkanmu, dan aku pantas menerima semua ini. Selama ini aku pikir aku kuat karena aku punya segalanya. Tapi kenyataannya aku hanyalah seorang pengecut yang bergantung pada kekayaan dan kuasa ayahku. Sekarang aku kehilangan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat siapa diriku sebenarnya. Aku hanya ingin kamu tahu, meskipun mungkin tidak ada gunanya lagi, aku menyesali semuanya. Aku menyesal telah menyia-nyiakan orang sebaik kamu. Aku harap kamu bahagia sekarang. Salsa. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik tanpa aku." Salsa menutup surat itu, menarik napas panjang. Ia tidak tahu apakah Reza benar-benar berubah, atau ini hanya bentuk keputusasaan seorang pria yang kehilangan segalanya. Namun, yang jelas, ia tidak lagi peduli. Masa lalunya bersama Reza telah berakhir, dan ia tidak memiliki niat untuk kembali menoleh ke belakang. Dengan tenang, ia merobek surat itu menjadi beberapa bagian, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia melangkah pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Ini adalah akhir dari kisahnya dengan Reza. Dan ini juga adalah awal dari kehidupan baru yang telah lama ia nantikan. Salsa akhirnya bebas. Beberapa bulan setelah surat dari Reza itu, Salsa benar-benar menutup lembaran lama dalam hidupnya. Ia memilih untuk fokus pada kehidupannya sendiri, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Nama keluarga mantan suaminya semakin tenggelam dalam skandal, dan berbagai aset mereka disita oleh negara. Ayah Reza divonis hukuman penjara belasan tahun, sementara Reza sendiri mendapat hukuman lebih ringan, tetapi tetap kehilangan segalanya. Di sisi lain, Salsa yang dulu terjebak dalam pernikahan penuh kepalsuan kini menemukan kedamaian. Ia kembali mengejar impian yang sempat tertunda. Karirnya semakin stabil, dan ia mulai membangun kehidupan baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi air mata yang harus ia buang untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya. Suatu hari, saat sedang duduk di sebuah kafe menikmati sore yang tenang, Arman datang menghampirinya. Pria itu yang dulu membantunya mengungkap kejahatan keluarga Reza kini menjadi seseorang yang sering ada di sisinya.
Mereka berbincang lama, berbagi cerita, dan tertawa tanpa beban. "Salsa, aku selalu kagum dengan ketegaranmu," ujar Arman sambil menatapnya dengan tulus. "Kamu sudah melalui banyak hal, dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu jauh lebih bahagia." Salsa tersenyum lembut. "Aku hanya belajar dari kesalahan. Aku terlalu lama terjebak dalam kehidupan yang tidak sehat, dan aku berjanji tidak akan pernah kembali ke sana." Arman mengangguk. "Dan aku harap, ke depannya, kamu bisa lebih bahagia lagi, tanpa perlu melihat ke belakang sama sekali." Salsa menatap pria itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa sakit. Masa lalunya telah berakhir, dan kini ia siap menatap masa depan yang lebih cerah. Angin sore berhembus lembut, membawa perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia meneguk kopinya, lalu tersenyum puas. Ini bukan hanya akhir dari kisahnya dengan Reza. Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Kehidupan yang ia jalani dengan penuh kebebasan, tanpa ketakutan, dan tanpa bayang-bayang masa lalu. Kisah Salsa mengajarkan bahwa tidak ada kebahagiaan dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Cinta sejati bukan hanya tentang bertahan dalam pernikahan, tetapi tentang menghargai diri sendiri. Jika seseorang tidak menghargaimu, maka jangan ragu untuk pergi dan memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Terkadang, kenyataan pahit harus kita hadapi demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan takut untuk melangkah pergi dari sesuatu yang menyakitimu. Percayalah, di luar sana ada kehidupan yang lebih indah menanti, selama kamu berani mengambil langkah pertama. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang hanya membawa luka. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetaplah kuat, tetaplah tegar, dan selalu ingat bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.